Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amel dan rekan Saya Hesti. Saya Ria. saya Eli. Kami dari tim Pesan Dakwah Sinuma. Saat ini kita berada di halaman Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau. Kira-kira apa nih yang akan kita lakukan? Hesti? Kita bakalan survei ke masyarakat bagaimana sih minat masyarakat dalam membaca Al-Quran. Nah, apakah hanya satu kali dalam sehari, Seminggu atau sebulan atau nggak ada sama sekali? Ayo. Kita tuh mau nanya terkait minat mungkin anak muda tentang membaca Al-Quran gitu. Kalau menurut Mbak, ya kayak gimana? Kalau Mbaknya sendiri gitu, dengan kesibukan nih kuliahnya gitu, apakah ada waktu disempatin atau bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kalau saya sendiri ya, kalau nyempetin baca Quran itu waktu habis sholat maghrib, atau kalau misalnya jam kosong, jam 10 tuh sholat duha baru ngaji gitu. Baru ngaji berarti ibaratnya tiap harinya tetap nggak putus. Kalau lagi nggak halangan gitu, insya Allah jalan. Kalau Mbaknya kayak gimana? Kalau saya sih kadang malam salah satu baca Yasin, mau juga Al-Kahfi. Tergantung juga sih Mbak. Misal kalau Jumat tuh kan ada keputrian, jadi kami tiap keputrian di Al-Mizan Rohis di Fakultas Hukum tuh sering juga Mbak ngaji di situ kan. Nah, terus kemarin ada juga ikut tapil ngaji juga di Masjid Akram Munas di Panau. Oh, jadi alhamdulillah tiap harinya ada terus ya Mbak ya. Ya, kalau dari Mbak sendiri dengan kemajuan teknologi sekarang, kira-kira itu berpengaruh nggak ke minat anak-anak ataupun remaja dalam baca Al-Qurannya? Kalau menurut saya mungkin sebagian besar berpengaruh. Bagi orang tua yang aktif ngontrol anaknya, mungkin kan bisa mengarahkan ada aplikasi ini untuk baca Qurannya gitu. Jadi ibaratnya membuat minat anak-anaknya biar nambah ya, nggak terfokus baca Al-Quran. Apalagi dalam permainan sekarang kan udah ada tuh yang sistem Al-Quran. Oh, yang ini ya, aplikasi-aplikasi Al-Quran. Oke, makasih ya. Ya, jadi kita pengen tahu nih kalau dari Mbaknya nih, kalau dalam satu hari nih biasanya ada nggak nyempetin waktu buat baca Al-Quran? Biasanya baca Al-Quran tuh maghrib. Soalnya kan kuliah gitu kan, sepadan sampai sore. Sampai sore baru sempatinnya maghrib. Udah selesai sholat maghrib baru baca Al-Qurannya. Yang jelas ada setiap hari ada. Kalau Mbaknya kayak gimana? Sama. Soalnya sama-sama universitas. Cuman Satu kos juga. Oh, satu kos jadi juga. bareng-bareng Ya. Di kampus ada juga ya? Oh, kemarin waktu masih ada semester 1 sampai semester 3 ada mentoring, kegiatan seminggu sekali itu kami ya kayak gitu, dakwah tuh tausiah sama baca Al-Quran gitu. Mentoring gitu. Kalau kayak sekarang nih Mbak, ibarat dengan zaman yang modern, menurut Mbak nih berpengaruh nggak sama minat anak-anak membaca Al-Quran dengan adanya permainan gadget apa segala macam gitu? Pengaruh banget. Karena kan anak-anak sekarang kayak masih kecil udah dikasih gadget sama orang tuanya gitu kan. Jadi itu tuh lebih ke main deh kan. Kita aja yang dewasa masih main ya gitu ya. Apalagi anak baru dapat game gitu kan. Jadi dia asik ya. Kayak gitu. Pengaruh banget. Sebenarnya sosial media itu juga bagus sih Kak. Soalnya kan banyak juga yang dakwah lewat sosial media. Sebenarnya sih tergantung penempatan dan pemakaiannya juga. Berarti tergantung kontrol dari orang tua misalnya gitu ya, kalau untuk anak-anak ya. Keluarganya, pasti keluarganya juga yang paling besar gitu, yang bisa ngontrol setiap anak gitu. Meskipun modern pasti ada sisi positif ada negatifnya. Berarti kayak kita yang remaja berarti kontrol pribadinya kita kan. Tergantung kita menyikapi. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Mbak ya. Dalam sebulan itu berapa kali ngaji? One day one juice. Luar biasa. Kita sekarang nih gitu. Nggak mungkin lawan Jarang Kak. Jarang. Paling 2 hari 1 jus, kadang 3 hari 1 jus. Oh, ini ada odas ya?
Enggak, cuman ante anak odos. Oh, tantenya. Soalnya sering dibilang kan, ikut lah one day one juice gitu. Oh, gitu. Cuman ya ante coba. Kalau mbaknya satu lagi bagaimana? kayak gimana? Enggak, sehari ada sekali kah? Atau 1 minggu nggak ada sama sekali? Biasanya mau tidur. Oh, tidur. Berarti yang dalam satu Atau hari 3 itu kul. ya? Ada. Trikul. Itu dalam sehari itu kita ada nggak baca Al-Quran atau dalam seminggu gitu atau sekali sebulan atau gimana gitu kalau mbaknya baca Al-Quran? Sempat aja. Kalau sempat aja. Sholat aja pasti baca. Sering nggak ngajinya gitu baca Al-Quran gitu? Atau abang anak odets gitu? Sering enggak tapi ada. Sering enggak tapi Sering ada. enggak. Oh, jadi dalam seminggu ada nggak ngajinya? Kita sebulan itu berapa kali baca Al-Quran? Tiap hari. Subhanallah. Luar biasa Anak-anaknya ya. kan apa? Tahfidz. Terus kalau anak-anak tahsin tiap minggu, setiap Sabtu. Gimana tahsinnya? Kami komunitas homeschooling. Cantik ya, apa remaja masjid. Luar biasa. Semoga Udah dapat cantik juga hatinya. Amin. Semoga dapat jodoh ya. Amin ya Allah. Jodoh ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Maaf mengganggu waktunya ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Dalam sayang. sehari, seminggu atau sebulan berapa kali baca Al-Qurannya? Jujur aja nggak apa-apa gitu. Jarang. Biasanya jarangnya kenapa tuh? Apa alasannya gitu? Oh, Jadi mbak-mbaknya sendiri gimana nih dalam satu hari apakah ada waktu buat nyempetin baca Al-Quran atau seminggu sekali atau sebulan sekali atau kayak gimana? Boleh satu-satu dulu. Kalau saya sih papa tuh suruh ngajak baca Quran tuh setiap maghrib ya. Tapi kadang-kadang kalau papa lagi pergi di wirid nggak baca Quran sih. Nggak ada yang ngajarin gitu ya? Oh, jadi Papa yang ngajarin. papanya yang ngajarin. Jadi kalau papanya lagi pergi keluar atau apa berarti nggak baca Al-Quran. Tapi kalau setiap hari malam malam Jumat kami baca Yasin sama Muhammad. Oh, di rumah. Minimal 1 minggu sekali ada ya. Kalau mbak satunya lagi kayak gimana? Seminggu sekali juga. Itu kenapa? Alasannya kenapa itu mbak? Sibuk. Oh gitu. Kalau yang mbaknya satu lagi? Gimana? pas mau store Al-Quran sama PH. Oh. Jadi kayak di kampus itu ada ini mentoringnya ya? Semacam itu. Oh iya, wait. Iya. Berarti dalam satu hari atau per minggu atau gimana setoran ini baca Al-Qur'annya? Terserah sih mau kapan di store. Oh, kapan store? Jadi dalam sebulan tuh ada nggak nyetornya gitu? Ada. Berarti bareng nggak setiap hari ya? Biasanya orang banyak setiap hari Jumat. Oh, setiap hari Jumat. Berarti mungkin seminggu sekali ya, Mbak ya? Oke, kita mau tanya itu aja. Terima kasih ya Mbak ya. Supaya sama masyarakat gimana sih minat baca Al-Qur'annya? Apakah gitu dalam satu hari itu ada menyempatkan waktu buat baca Al-Qur'an atau seminggu sekali, sebulan sekali atau setahun sekali gitu. Nggak ada sama sekali gitu. Kalau dari abangnya kayak gimana? Kalau saya sih insya Allah lepas maghrib selalu baca. Berarti habis maghrib. Berarti sehari sekali itu ada nyempatin waktu ya buat baca Al-Qur'an. Oke Bang, itu aja mau kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita membahas tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Dari sekian banyak orang, kata Nabi, orang yang paling baik adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari, hadis sahih menerangkan tentang betapa orang yang terbaik itu adalah orang yang mau belajar Quran dan mau mengajarkannya. Kalau ingin menjadi orang yang terbaik menurut apa yang disebutkan oleh Nabi, maka pastikan
hidup kita senantiasa berusaha tetap belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Tak hanya itu, kalau kita ingin mendapatkan syafaat di akhirat, kata Nabi, bahwa salah satu cara mendapatkan syafaat itu juga adalah dengan Quran. Benar memang kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, tapi Al-Quran yang kita baca pun ternyata dapat memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Itulah yang disebutkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Umamah Al-Bahili, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Iqra'ul Quran, baca olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena sesungguhnya Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Oleh karena itu, keutamaan-keutamaan lain juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sangat banyak sekali. Bahkan satu huruf yang dibaca itu memiliki keutamaan yang hebat. Satu huruf bisa bernilai 10 kebaikan. Itulah yang disebutkan juga dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanah, dia dapatkan kebaikan. Wal hasanatu, adapun kebaikan itu bi asyri amsalihha, mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, wa lamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Andai seorang membaca alif lam mim, tentu dia sudah mendapatkan 30 kebaikan berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berusaha untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, bukankah Al-Quran itu juga nanti akan membantunya di akhirat? Bahkan orang yang pandai, betul, benar bacaannya, tajwidnya bagus, bagus bacaannya, mahir dia dengan Al-Quran ini, nanti dia dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia, yang baik. Itu juga yang disebutkan oleh Nabi dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, al-mahiru bil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti dia dikumpulkan bersama para malaikat yang baik. Malaikat yang kita ketahui la ya'surallah, tak pernah bermaksiat kepada Allah, tapi ada orang-orang yang disamakan dengan malaikat di akhirat. Apa sebab? Karena dia bagus, pandai, paham, mengerti tentang Al-Quran, dia berusaha untuk membaca Al-Quran. Andai pun ada orang yang berusaha dia membaca Al-Quran, tapi dia membacanya masih terbata-bata, lalu dia bacaannya belum benar, tajwidnya belum tepat, maka tetap juga dia mendapatkan keutamaan. Itu yang disebutkan Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Quran, wa yatata'u, lalu dia terbata-bata dalam membacanya, terbata-bata. Lalu bagaimana? Fihi, ketika dia membaca itu dalam keadaan terbata-bata, lalu dia sulit, wa huwa alaihi syaqun, sulit betul dia membacanya, maka kata Nabi, lahu ajrani, dia dapatkan 2 pahala. Apa artinya? Rasulullah menghargai orang yang berusaha untuk membaca Quran. Oleh karena itu, katakan pada diri kita, tiada hari tanpa Quran. Membaca Al-Quran bahagian dari hidup kita, Quran pedoman hidup kita, Quran mengantarkan kita kepada tujuan yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita termasuk pecinta-pecinta Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.